Baik, kembali lagi pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan pertama di semester genap ya, yang temanya memahami hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Asep Miranda Gultom, NIM 2119238. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Secara etimologi, hadis mempunyai beberapa arti yang baru, yang dekat, dan warta atau berita. Sedangkan menurut terminologi adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yaitu segala ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Sedangkan hadis menurut muhadisin adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu hadis marfu atau yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf atau yang disandarkan kepada sahabat, ataupun hadis maktub yang disandarkan kepada tabi'in. Selanjutnya, yang kedua, pengertian sunnah. Menurut bahasa, sunnah merupakan derivasi dari kata sana yasunu sunatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan atau ketetapan, apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Dalam Al-Quran, kata sunnah mengacu pada arti ketetapan atau hukum Allah SWT, seperti terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 77. Sunata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunatina tahwila, yang artinya yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak ada engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Menurut ahli hadis, sunnah adalah kullu ma asara an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqriri au sifatin khalqiyatin au siratin sawaun akana dzalika qabla al-bi'tsati am ba'daha, yang artinya segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul SAW maupun sesudahnya. Menurut ahli usul fikih, sunnah adalah kullu ma sodaro anin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam khairal qur'ani min qawli au fi'lin au taqriri mimma yaslahu ayyakun dalilan li hukmin syar'i, yang artinya segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya, yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara' atau hukum agama. Dari pengertian di atas, jadi secara kuantitatif jumlah sunnah lebih sedikit dari jumlah hadis, karena hanya yang berkaitan dengan penetapan hukum syara'. Mereka menempatkan sunnah pada posisi kedua dalam urutan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Yang ketiga yaitu pengertian khobar. Khobar menurut bahasa berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang.
Adapun pengertian khobar menurut istilah ahli hadis, ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam au khairi, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengertian demikian, maka khobar lebih umum daripada hadis, karena dalam khobar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumbernya itu tidak hanya dari Nabi Muhammad SAW, seperti perkataan, perbuatan maupun takrir ketetapan beliau. Sebagian ulama berpendapat bahwa khobar itu khususnya untuk segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi SAW, sedangkan hadis khusus untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi SAW. Yang keempat, pengertian asar. Menurut bahasa, asar artinya berkesan sesuatu atau sisa sesuatu. Asar pula nukilan atau yang dinukilkan. Adapun pengertian asar menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khobar, yaitu bahwa asar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Adapun para fuqaha memaknai istilah asar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya adalah ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan beliau. Akan tetapi sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya untuk mengenai perkataan beliau. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah tata cara dan perilaku beliau yang dipraktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh seseorang atau dua orang. Lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis, keduanya adalah bersumber kepada Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas daripada hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum daripada hadis, karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW,
Asar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Baik, terima kasih. Itu pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.